warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ingkang tansah kawuhmati, alhamdulillah wa syukurillah. Bilih kula lan panjenengan sedaya menawi dalem menika saestu tansah dipunparingi kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat keimanan kita dengan cara yaitu thalabul ilmi, belajar bersama. Salawat dan salam mugi kabarana dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan saestu sebagai uswah hasanah kula panjenengan, tidak ada contoh yang lain kecuali beliau yang harus kita contoh. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita melihat keadaan akhir-akhir ini, terutama yang sering berselancar di dunia maya, media sosial, medsos, sekarang yang lagi viral tentang, saya tidak tahu sebutannya apa ya, kiai atau ustaz menopor dikut gitu. Jadi seolah-olah dia bisa memerintahkan malaikat atau melarang atau mendatangkan. Yang jadi pertanyaan, sing kula gumun iki kok yo enek kuwi kok yo kek. Nah gitu. Jadi kita zaman ini saya akhir ini sing paling ya usah sing enak-enak. Jadi kan sih biasa pakai dalil Al-Quran, pakai dalil As-Sunnah, pakai dalil Qiyas dan sebagainya. Kita ini surat jamani, maka pengikutnya banyak. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Ini yang akan merusak banyak hal di dalam agama Islam. Satu, tentang ukhuwah, itu akan memecah belah nanti. Yang kedua, tentang akidah umat. Mana enak uang Islam perintah malaikat ini, berarti kan itu luar biasa. Nah, caranya bahasanya kita ngomong sekti, dan itu di zaman Nabi itu tidak pernah ada. Bahkan Nabi sekalipun dia bisa berbicara kepada malaikat itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka kula panjenengan itu harus hati-hati. Niki sing dibikin umat niku wong sing awam, orang-orang awam. Ini jadi piye bener apa ora. Maka kajian yang bersumber dari Quran dan Sunnah itu perlu sekali untuk diadakan. Kalau di organisasi manapun itu biasanya di tingkat awam itu ada pengajarnya sendiri, di tingkat pimpinan itu ada pengajarnya sendiri. Nah, contohnya itu pengajian pimpinan ICN itu dinonim Ahad jam 1. Saya kalau dari dipamiti bojo kula pengajian dia dan madrasah, pengajian pimpinan. Paling angkanya 14 orang, 15 orang. Khusus itu pengajian pimpinan. Karena apa? Karena pimpinan itu akan menjadi bahwasanya wong Jawa dadi pamong. Nah, mungkin pamongnya boten bisa meluruskan sake sing bingung. Maka pengajian pimpinan itu ada, kemudian pengajian umum ada. Nah, begini, nonton, enak kan? Pengajian pimpinan sebulan sekali atau seminggu sekali. Pengajian pimpinan itu penting. Bahkan yang dibahas di pengajian pimpinan itu khususnya kalau di Muhammadiyah itu ada manhaj tarjih. Oh, benar sih aku ini apa satu. Malah ini kacamatanya ketiga. Manhaj tarjih itu perlu untuk kajian para pimpinan. Karena di situ disebutkan bagaimana metode dan aplikasinya. Apa itu burhani, apa itu irfani dan sebagainya. Jadi sebagai pimpinan harus paham. Jadi nanti ketika kenapa sebenarnya sing diomong itu tanya, jadi harus tahu. Maka sebagai pimpinan baik tingkat pusat atau tingkat paling bawah, itu harus sama visi-visinya. Jadi makanya kan di dalam pemerintahan tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Nah, di organisasi juga seperti itu.
Kalau pimpinan pusatnya visinya seperti ini, maka itu dijadwalkan ke dalam pimpinan yang di bawahnya terus. Dan itu harus dilaksanakan yang pimpinan di bawahnya. Makanya putusan, nah dengan macam HPT, himpunan putusan RJ, itu juga perlu dikaji oleh kelasnya pimpinan sehingga nanti paham. Nah, khusus di mana RJ itu memang dasar. Jadi orang dewi itu ngerti mana yang bersifat ijtihadi, mana yang bersifat pokok yang bukan istihad. Selama ini kan kita tidak tahu, tidak paham. Nah, kalau istihad A, kalau istihad B, sama-sama istihadnya ribut. Panjenengan terus mengapa ada 4 madzhab? Hanafi, Syafi'i, Malik, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali atau Imam Ahmad. Oke. Mengapa ada 4 madzhab? Yang besar, madzhab yang lainnya lebih banyak. Yang besar, yang utama. Mengapa? Karena masing-masing berbeda di dalam bidang ijtihad. Ijtihad bukan qawaid, berbeda. Nah, masing-masing tidak mengakui para imam itu. Nah, mengikuti biasanya seperti itu. Para imam itu tidak mengakui bahwa dirinya paling benar, tidak. Gitu. Maka ketika Imam Malik datang ke tempatnya Imam Syafi'i mengkritik, gitu. Karena mengkritikkan guru, otomatis sholat jamaah, sediwal imami guru. Maka Imam Malik bacaan dari Fatihahnya dia ikuti Syafi'i karena dia berada di tempatnya Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nanti Imam pernah tahu. Itu di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dugi dengan Imam Malik. Terus gurunya kadang sampai yang muridnya pinter, sampai Imam. Itu harus dipaksa Imam ini, dikonsumsi kalau gurunya mobil. Maka Imam Syafi'i bacanya seperti punyanya Imam Malik di daerahnya situ. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus mata itu diributkan menjadi lucu, dan itu hak dalilnya ada semua. Itu ada dalil itu betul bukan nama dalil itu harus direbut. Ini benar. Oleh karena itu, sebagai kita kan di organisasi ini, maka apapun keputusan organisasi, Muhammadiyah yang tahu sama Muhammadiyah rasa di situ. Itu keputusannya bukan keputusan pribadi, tetapi kolektif kolegial. Jadi ketika kita memutuskan, maka diundang para ahlinya. Oh, ini memutuskan bidang kesehatan, diundang pakar hadis, diundang pakar tafsir, diundang pakar kesehatan biologi dokter. Iki ini baru kemudian diputuskan. Itu rapatnya suwe. Sementara kita melihat juga ketika buka medsos, itu keputusan hanya satu orang. Itu satu orang sudah bisa memutuskan itu begini. Maksudnya ada orang sisinya, akhirnya apa ini tadi? Bingung. Oleh karena itu, nek panjenengan sekolah kan mahat atas mahat banyak, mahat di Solo. Saya sekolah di situ, nek ratutup, murid paling tua memilih diri, ratutup, goro-goro nyalak nih, orang kelas, kalau izin itu ini balik. Itu yang dipakai, fikih yang diajarkan itu bukan fikihnya Imam Syafi'i, tapi fikihnya Imam Ahmad. Nah, saya pernah tanya, kok beda? Mas dosennya kan orang bodoh, kok beda mas dosen? Iya pak, ini fikihnya Imam. Jadi itu yang urusan pokok, itu mesti ada rotonya perbedaan kalau sih pakai fikihnya Imam Syafi'i. Mau tadi itu kalau baca kakek, itu namanya mana? Seperti itu. Oh dijelaskan oleh Ustaz tadi, dan memang patut sih juga. Maka sekali lagi, mari kita kalau kita di organisasi, bagaimana kita lihat nanti di putusan-putusan organisasi. Itu pentingnya kita berorganisasi. Apalagi kalau di tingkat pimpinan harus ada kajian khusus di tingkat pimpinan. Mungkin jelek wong sing boleh, nah ranting jelek wong cabang jelek sing daerah atau mana. Itu kan kajian pimpinan. Wong itu berkata biasanya hanya beberapa yang masuk struktur dengan pimpinan. Jadi itu, maka sekali lagi mungkin ada hal-hal yang bersifat ijtihadiyah, ampun bingung, ampun kaget, ampun ribut, ikuti putusan organisasi kalau itu bersifat ijtihadiyah. Maka nanti dengan hubungan estarji ini dijelaskan kias kiroko, kemudian si pokok kiroko, si manusia itu si budi, itu disebutkan tulisannya Pak Asmuni Abraham, Profesor Dr. Asmuni Abraham. Si pimpinan tidak ada kabel, si pimpinan pun tidak ada. Mungkin setunggal kali di perpustakaan. Sehingga membawa keseluruhan setingkat pimpinan biar paham. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah mengapa kemudian memunculkan banyak sekali perbedaan pendapat. Oke, sekali lagi biar mulai masih paham yang bersifat kerja ijtihadiyah. Mari kita ikuti kemudian apa yang diputuskan oleh organisasi di yang dimana kita
kita berenang. Jadi mungkin akan jenengan mengaji tentang lingkungan fikihnya Imam Ahmad. Jenengan jangan dibawa ke lingkungannya Imam Syafi'i. Mesti ada nanti pergesekan. Ya silakan kalau untuk pengetahuan monggo. Tetapi kemudian jangan menganggap berikutnya Imam Syafi'i salah. Sebenarnya ini padahal itu sama-sama tidak. Nah, kan ada maksud apa? Jadi kita harus bisa menggunakan menggunakan akal untuk membandingkan. Jadi awal itu belum sampai ke situ ya cukup mari kita ikuti apa keputusan dari organisasi. Kalau itu saya menunjukkan biar nanti organisasi itu akan bisa menjadi kuat. Oke, kita akan bahas tadi termasuk simpul kandang isi awal mula ada aliran-aliran yang benar yang dulu dilakukan itu ketuanya perempuan itu yang mengatakan bisa sholat nyetok nanti satu rakaat di seminggu dua minggu selasa sholat jadi sholat itu sebab. Nah, Bapak Ibu, mengapa bisa terjadi seperti ini? Mas karena apa? Karena di situ kurangnya mubalik yang memberikan pencerahan, kurang menggampang. Akhirnya, wong sing nang kono orang muda ini dianggap pintar terus ada terus ngenah itu. Nah itu menjadi ladang dakwah kita. Karena tentu. Nah sementara itu meskipun. Nah, mungkin juga panjenengan harus paham tentang perbedaan apa itu sunni, apa itu syiah. Jadi harus paham. Kalau gak ada buku saking MUI ini itu saya tetap terus. Ini gratis. Ini kandel lo yang ada jeneng rapat. Misalnya ini kali. Saya sebarkan karena itu gratis harus saya sebarkan dulu pakai lembaga proses juga advokasi untuk memberikan wawasan bertambah agar kita nanti misalnya kok ini ya kita sudah paham karena kita sudah membaca ciri-cirinya. Itu yang akan menyebabkan kendala umat Islam untuk ukhuwah. Jadi salah satunya setiap orang tanpa ilmu memberi fatwa ini yang akan merusak agama kita ini. Supaya sholat esok disetok supaya termasuk stokan ya benar berarti karet 5 waktu itu langsung stokan nah itu 100 berarti tetap kurang dino ya misalnya ini saat ini itu itu oke ini jenengan apa kami duit oke jadi ada beberapa yang menyebabkan kendala untuk agar bisa agar umat Islam ini ikatan kuahnya kuat. Salah satunya tadi kendala-kendala yang menyebabkan kuah tidak bisa tercipta. Salah satunya yaitu meninggalkan ketentuan Allah. Artinya apa? Artinya ketika seharusnya kita itu sesama Muslim, niku mesti ada perbedaan, mesti ada perbedaan. Nah sepanjang perbedaan itu di bidang istiadatnya ya yang mau. Ini nggak sekolah materi mau, saya sebagai riba itu bukan saja pun sesat. Sholat yang pakai itu pun sesat. Terus kiai esok anak mereka itu sesat. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi meninggalkan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ini itu begitu penting. Saya bisa berpaham, saya juga bergadah ilmu yang berfatwa. Maka nek zaman Nabi itu benar anggere boten ngerti dipakai kanjeng Nabi selesai. Misalnya ada orang dulu pernah saya sebutkan orang perang terus kena gaman gitu di hadisnya kena matu ada kena gaman ada gitu akhirnya karena darah itu mengalir terus kemudian tiba waktu sholat nah dari 4 orang ini sing paras apel sing siji kena gaman dalam satu riwayat hadis yang lain kena matu karena darahnya mengalir terus terus yang siji tanggal iki kan apa jenisnya aku mabungi junub. Nah sekarang waktunya sholat sunnah badan saya, kepala saya sakit darah mengalir. Ini oleh tayamum, apa orang? Sing telu salah siji jarak tanpa pakai pertimbangan orang itu. Nah junub dia magus, saya mau darah mengalir terus. Akhirnya magus kena banyu, sholat dodok mati. Terus kemudian di antara kali Rasulullah masih hidup, maka yang menjawab itu tadi dimarahi. Nah, maksudnya kan nek kurang ngerti ilmu ojo. Nah, mungkin itu sebenarnya. Padahal seharusnya ayam kan bisa, gitu. Wong itu loh. Nah, itu contohnya. Maka sekali lagi ilmu itu penting. Mari kita cari. Oke, jadi kendala upah yang disebut nama meninggalkan ketentuan apa? Jenengan bisa buka surat Ali Imran ayat 103. Kemudian berikutnya adalah
iri hati di antara sesama muslim. Wah, ini repot. Gitu. Sing kono pengikute akeh, sing iki pengikute sithik. Sing kono wis saingan karo mriki. Nah, ini mungkin nggak bisa untuk disatukan. Masing-masing kepengen eksis, kemudian mencari cara, gitu. Yang ini tidak diperbolehkan. Panjenengan saya di surat Al-Baqarah ayat 213. Manusia itu sudah punya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang diperselisihkan dan selanjutnya. Jadi nek wis ada iri hati di antara sesama muslim, kita esok menjaga umat, esok bersatu, meskipun ada perbedaan, bersatu. Karena didasari dengan iri hati. Padahal Bapak Ibu, wong iri hati itu saat ini sandangannya wong modern, gitu. Tonggone ketok, ribet. Nah, itu bingung, ya. Maka sekali lagi perlu nyekolahkan hati ini perlu agar kita tidak gampang iri hati. Ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ukhuwah yang kedua. Gitu. Adalah ukhuwah yang ketiga, tidak mau menggunakan akal. Gitu. Tidak mau menggunakan akal. Surat Al-Asr ayat 14. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ayat 14. Jadi ini pemberitahuan kepada Rasulullah bahwa ternyata musuh-musuh mereka orang kafir itu hatinya berpecah belah. Mereka tidak bisa bersatu karena mereka orang yang tidak dilandasi oleh agama yang benar, sehingga wow, perbuatan hariannya iri hati, mencela satu sama lain dan sebagainya. Kemudian juga ini mau tanpa mau menggunakan akal, orang yang mikir nanti bahasa yang jelas. Udah kan dipikir sih. Ketika saya mau mengatakan seperti ini nanti efeknya bagaimana? Terutama di pimpinan, pimpinan itu harus bisa memberikan harus bisa ngomong kepada yang dipimpin, dan harus bisa memberikan pencerahan. Masuk belum? Oh, orang naik masalah. Lah supaya saya katakan itu si, nah, ada si nafas. Kemudian yang berikutnya, nih yang kemudian menyebabkan kendala terlalu cinta dunia. Terus pokoknya aku ngantong surah gagas sekarang. Nah ini juga berbahaya. Surat Al-Imran ayat 152. Jadi kalau orang sudah dibubukkan oleh dunia, niku Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah bisa menciptakan umat Islam yang solid atau yang baik. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita punya niku kalau ibadah sambil mencari dunia atau suruh mencari dunia sambil beribadah? Kan perintah ikon beribadahlah kamu janganlah melupakan akhirat, cari akhirat dan janganlah melupakan dunia. Jadi dunia itu jangan lari. Ini kamu dibalik, gitu. Ojo lari akhirat, berarti akhiratnya belum naik, ojo lari. Maka di ayatnya jangan melupakan dunia. Jadi sing pokok napa? Jadi nek panjenengan nembe bekerja dan pekerjaan itu bisa ditinggalkan, terus enten sholat ada dulu bapak-bapak, pekerjaan itu bisa ditinggalkan sih, nopo dilanjutkan, nopo sholat dulu sih. Ini kan pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Contoh nih, Pak Dokter lagi operasional, ini kan tidak bisa ditinggalkan, kira tidak bisa ditinggalkan. Panjenengan nembe ngedusi wong tuwa sing pikir lagi ngedusi ada tinggal. Ini dosa. Ini berarti pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini bisa ditinggalkan. Karena tadi, jualan itunya, gula akhirat, temennya gula akhirat, ini bisa kasih. Maka sekali lagi kita harus hati-hati. Ini namanya harus terlalu cinta kepada dunia. Ukurannya sih di ukuran apa? Dunia. Sidik-sidik wani tiga. Bukan raya pakai, itu panganannya apa saja? Pokoknya itu mana petang karo petang. Itu berarti mengadil betul. Ini adil, memang bisa mengakrabkan bahasanya. Terakhir, tidak mendapatkan rahmat Allah. Perbedaan yang tidak dirahmati oleh Allah. Karena Allah berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi perbedaan itu berdasarkan nafsunya masing-masing. Maka, ya wow, kita semua ada bahkan dalam sebuah organisasi itu bisa terpecah belah. Ini dalam satu
organisasi. Sing iki melu pakai, sing iki melu pakai. Makanya di Muhammadiyah tidak ada ikut person itu tidak ada. Semuanya itu keputusan organisasi berdasarkan kolektif kolegial. Itu pun dibahas oleh gitu. Ini kadang-kadang kita masih ragu. Gitu. Maka sekali lagi kita perlu untuk membaca bagaimana keputusan-keputusan dari organisasi kita. Kalau kita di Muhammadiyah, keputusan tarjih, fatwa tarjih, keputusan tarjih kali fatwa tarjih beda-beda. Dipikir repot ini. Putusan tarjih kali fatwa tarjih beda-beda. Pilih ada putusan tarjih. Nah, kalau putusan itu berarti sudah harus dilaksanakan. Nah, lebih fatwa itu berarti kalau ngerti gitu nih, itu berarti belum kita tak kira harus ngerti ya, gitu. Oke. Jadi mungkin jadi nanti mana yang sudah menjadi putusan tarjih, mana yang baru menjadi fatwa tarjih. Tugas buku nih, perpustakaan, pengurus masjid, pengurus masjid seperti mana ada tugas, hijau lah. Oke, pengurus suara Muhammadiyah Jogja mungkin ongkos kirimnya akeh gratis. Oke, jenengan enter buku pedoman beribadah harian, bukunya cilik yang dikeluarkan oleh suara Muhammadiyah. Bukunya cilik tipis regane bisa orang yang saat ini terlalu rasa dari tayamum, wudu, kemudian mandi junub, sholat wajib, sholat tahajud, sholat mayit, ngafali jenazah, kemudian jadi komplit. Itu berdasarkan semua dilakukan dari hadis-hadis sore. Pun ada Pak, Bu, dari wah ini kamera ini ada apa? Terus saya ada apa? HP, regane rong juta satu buku kelas saya kurang, wah ini kok gitu loh, betul ini, lo nggak ada gitu. Dan tidak mungkin jenengan ikut sholat jenazah. Kok ono sing suwe, ono sing nah mungkin sholatnya kalau mau sholat karena enak sih boleh kalau sholat karena itu sampai anak kami di masjid. Kemudian ono sing mau Allah berlaku kamu. Wah tuan saya kok hafi sih. Wah tuanmu hafi. Dalam hadis riwayat Muslim mau dari kayak gitu. Oke. Nah, ini gue kalau nasional gitu. Yo, gue yang di bawah sakit itu buku saku gitu. Itu komplit kalau rasa bisa dibebasnya itu kalau basket kalau ini maksudnya itu basket kalau di DE kan bisa ada sangat mulut biji kontak teman itu perlu apa mungkin urunan sakit ya mungkin ada sakit sekaligus dicicil sedina mungkin 500 berarti sesasi kondisi turah macam caranya 500 gitu di mana gitu nenek buku orang karena betul saya kader terus itu saya mau mungkin jenengan kan paham ujung ini gitu nak sholat jenazah kan medsos kan tahu sholat jenazah kan kok sujud di sore pengaturan terus ditulis di sore sholat jenazah model tahun 2024 betul gitu ya itu jadi orang ngerti disalahkan untuk dikandang sih kan betul kan ngerti salahkan ketika dia belum tahu itu Bapak Ibu yang saya sampaikan dengan jadi sekali lagi mari kita berorganisasi kita praktekkan terutama di tingkat pimpinan beda dari pengajar pimpinan ya ada pengajar pimpinan atas sementara juga dan kehormatan pimpinannya Asia ibu-ibu setiap akad jam 1 siang saya tidak tahu seminggu 2 minggu sekali atau seminggu sekali saya tidak tahu ibu Asia oke makanya Bapak Ibu sekalian saya akan saya hormati mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat belum ngapunten ini mau produk pengeliharaan penelitian itu kesukaan macam-macam dan ngapunten